1. Awal mula, dari Gilan ke Baghdad. Kehidupan awal di Gilan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir di tengah keluarga yang berdevosi tinggi di Gilan, sebuah provinsi hijau di selatan Laut Kaspia, pada tahun 1027. Ayahnya, Abu Salih, adalah seorang ulama dan sufi yang dihormati, sementara ibunya, Ummul Khair Fatimah, juga berasal dari keluarga yang sangat taat beragama. Kehidupan awal Abdul Qadir dipenuhi dengan pelajaran tentang Al-Quran dan dasar-dasar Islam, diajarkan oleh kedua orang tuanya yang mengutamakan pendidikan agama di atas segalanya. Keputusan untuk berhijrah. Menginjak usia 18 tahun, Abdul Qadir merasa panggilan spiritual yang kuat untuk meningkatkan pengetahuannya dan mengalami dunia yang lebih luas. Dengan berbekal restu dari orang tuanya, serta sedikit bekal yang bisa disiapkan oleh keluarganya, ia memulai perjalanan panjang dan sulit menuju Baghdad. Perjalanan ini melibatkan menyeberangi pegunungan dan gurun, menghadapi bahaya dari perampok, dan kesulitan karena kondisi alam yang keras. Dalam perjalanan ini, Abdul Qadir bertemu dengan berbagai pelancong dan sufi yang memberinya pelajaran berharga tentang kesabaran, ketabahan, dan kepercayaan kepada Allah. Tiba di Baghdad. Setelah perjalanan yang melelahkan, Abdul Qadir akhirnya tiba di Baghdad, yang pada saat itu adalah ibu kota keilmuan dan kebudayaan Islam. Kota ini berlimpah dengan madrasah dan ribuan ulama yang mengajar berbagai disiplin ilmu. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, ia mendaftarkan diri di Madrasah Nizamiyah, salah satu lembaga pendidikan terkemuka saat itu. Bab 2. Menuntut ilmu, bertemu dengan para ulama. Pendidikan dan guru-guru di Baghdad, Abdul Qadir menempatkan dirinya di bawah bimbingan beberapa cendekiawan terbesar masa itu. Ia belajar fikih dari Al-Qadi Abu Said Mubarak Maksumi dan tasawuf dari Abu Zakaria Al-Tabrizi. Dengan tekun, ia mengeksplorasi berbagai cabang ilmu, dari hadis hingga tafsir, seringkali menghabiskan waktu berhari-hari untuk membahas dan memperdebatkan berbagai konsep dengan sesama mahasiswa dan gurunya. Perjalanan spiritual dan pertemuan penting. Abdul Qadir juga sering melakukan perjalanan kecil ke berbagai khankah di sekitar Baghdad untuk bertemu dan belajar dari sufi lain. Salah satu pertemuan yang sangat berpengaruh adalah dengan Syekh Hamad, seorang sufi yang mengajarkan kepadanya pentingnya tawakal, berserah diri kepada kehendak Allah. Belajar dari Hamad, Abdul Qadir mulai lebih banyak menghabiskan waktu dalam isolasi, bermeditasi, dan berkontemplasi, yang menguatkan pengalamannya dalam tasawuf. Pengakuan dan pengajaran. Seiring waktu, pengetahuan dan spiritualitas Abdul Qadir mulai diakui oleh komunitas akademis dan spiritual di Baghdad. Ia mulai diundang untuk memberikan ceramah dan pengajaran yang cepat menarik banyak murid. Kedalaman ilmu dan kejernihan pandangannya dalam menyampaikan konsep-konsep Islam membantu membentuk reputasinya sebagai seorang ulama dan sufi yang dihormati. Bab 3. Pengembaraan ruhani. Pencarian kedalaman spiritual. Setelah beberapa tahun mengajar dan belajar di Baghdad, Abdul Qadir merasa perlu untuk mendalami pengalaman spiritualnya melalui pengembaraan. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke seluruh Timur Tengah, mengunjungi tempat-tempat suci, dan bertemu dengan berbagai guru spiritual lainnya. Dari padang pasir Arab hingga kota-kota suci di Mesir, ia mencari ilmu dan kebijaksanaan dari setiap sudut yang dapat memberinya pencerahan. Pertemuan dengan sufi dan zahid. Dalam pengembaraannya, Abdul Qadir bertemu dengan banyak sufi dan zahid yang memperkaya pemahamannya tentang tasawuf. Di Damaskus, ia bertemu dengan seorang sufi tua yang memberinya nasihat tentang pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Dari setiap guru, ia belajar aspek yang berbeda dari spiritualitas Islam, membentuknya menjadi guru sufi yang akan menginspirasi generasi mendatang. Kembali ke Baghdad. Setelah bertahun-tahun mengembara, Abdul Qadir kembali ke Baghdad, membawa dengan dirinya pengetahuan dan pengalaman yang luas. Ia kembali ke Madrasah Nizamiyah, di mana ia diterima sebagai guru besar dan pendidik. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, ia menarik banyak murid yang datang dari jauh untuk belajar darinya. Bab 4. Guru besar mendirikan tarekat Qadiriyah. Pendirian tarekat. Dengan meningkatnya jumlah pengikut, Abdul Qadir mendirikan tarekat Qadiriyah, sebuah tarekat sufi yang didedikasikan untuk pengajaran dan praktek spiritual yang dalam. Tarekat ini mengadopsi pendekatan yang holistik terhadap tasawuf, mengintegrasikan ibadah, meditasi, dan layanan masyarakat.
Ini menjadi salah satu tarekat sufi paling berpengaruh di dunia Islam, menarik ribuan pengikut dari berbagai penjuru. Ajaran dan metode. Dalam mengajar, Abdul Qadir pentingnya cinta dan takut kepada Allah, kesederhanaan hidup, dan pentingnya layanan kepada sesama. Ia juga dikenal akan kemampuannya dalam khotbah menggunakan cerita dan alegori untuk mengilustrasikan poin-poin penting ajarannya. Metode pengajarannya yang interaktif dan penuh kasih membuat ia sangat dicintai dan dihormati oleh murid-muridnya. Bab 5. Ajaran dan karamah. Filosofi dan ajaran terkenal dengan ajaran yang menekankan penyucian jiwa dan pentingnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ajarannya tentang kepercayaan kepada Allah dan pentingnya tawakal menjadi pusat dari tarekatnya, memberikan pengaruh besar pada praktik spiritual Islam. Karamah. Banyak kisah karamah yang terkait dengan Abdul Qadir, termasuk menyembuhkan orang sakit, berbicara dalam keadaan tak sadar, dan mengatasi tantangan spiritual dan fisik dengan keajaiban. Kisah-kisah ini diceritakan dari generasi ke generasi, menegaskan statusnya sebagai wali Allah yang memiliki hubungan khusus dengan yang ilahi. Bab 6. Warisan abadi. Pengaruh dan ekspansi. Warisan Abdul Qadir terus berkembang jauh setelah wafatnya pada tahun 1966. Tarekat Qadiriyah berkembang ke berbagai bagian dunia, membawa ajaran-ajarannya ke Asia Selatan, Afrika, dan bahkan Eropa. Pengikutnya, yang terdiri dari ulama, pemimpin masyarakat, dan orang-orang biasa, terus menghidupkan ajaran dan praktik yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir. Jejak kekal di hati umat. Abdul Qadir Al-Jailani meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan dalam hati umat Islam. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jalur spiritualitas yang lebih dalam dan bermakna. Tarekat Qadiriyah dan ajaran-ajarannya tetap menjadi salah satu kekuatan utama dalam dunia sufi hingga hari ini. Epilog, jejak kekal di hati umat. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah perjalanan dari seorang pemuda pencari ilmu menjadi salah satu sufi paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Buku ini mengundang pembaca untuk melihat bagaimana kekuatan iman, disiplin, dan kasih dapat mengubah dunia. Ini adalah cerita tentang kekuatan rohani yang terus memancarkan cahayanya melalui waktu dan sejarah, menginspirasi generasi demi generasi. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam video kami kali ini. Jika Anda merasa terinspirasi dan ingin terus mendapatkan lebih banyaknya konten menarik dan bermanfaat seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan berlangganan ke channel kami. Kami juga sangat ingin mendengar pendapat dan cerita Anda. Jadi silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Apakah ada figur inspiratif lain yang ingin Anda ketahui lebih dalam? Beritahu kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghasilkan konten yang berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.